mengemudi. Cepat turun, ini mobil direktur utama. Pak Chen, ayo kita pergi. Wah, si gadis sujud ini punya muka besar ya. Itu kan mobil direktur utama. Apa hubungannya dengan direktur utama? Hubungan APA? Hubungan Assurance Hack Terserat di Dunia Kerja Law. Aturan tak tersirat apa? Kalian tahu apa? Dia kan itu dari direktur utama. Itu yang mana? Itu yang itu. Yang mana sih? Masih perlu ditanya? Dia kan itu dari direktur utama. Maksudnya selingkuhan. Xiaodong, gas cepat sedikit. Minggir, minggir. Dodgy Koba, jangan bicara. Dodgy Sepet, Dodgy Koba. Bantu. Pelan-pelan, pelan. Sinsin sudah tidak apa-apa ya? Sinsin jangan nangis lagi ya Sinsin. Kasihan sekali. Peu tahu, tenang saja. Kalau ada masalah, beritahu kami. Kami pasti akan berusaha membantu. Terima kasih ya, terima kasih Peu tahu, Peu tahu. Peu tahu jangan marah ya. Maaf, maaf. Bagaimana kalau kita keluar dulu? Terima kasih ya, terima kasih. Ya kan, itu dari direktur utama. Yang mana? Ya, itu. Yang mana sih? Jelasin dong. Selingkuhan lah. Sedang ngobrol apa nih? Kalian ada yang tahu PU tahu di mana? Halo. Tahu PU tahu di mana? Tidak tahu. Ada APA? Peu tahu siang ini tidak masuk kerja. Aku dengar dari karyawan bawah. Peu tahu pergi naik mobil direktur utama. Masih ada apa lagi? Ada juga desas-desus. Katanya Peu tahu dan direktur utama. Kerjakan yang sudah kuperintahkan. Kill ya. Ja?
Kakak piu tau. Kakak peutau, kakak peutau. Kakak sudah baik. Kakak sekarang lapar. Sinsin masak untuk kakak ya. Hari ini Rabu, aku mau makan telur dadar tomat. Kakak Yuan Wang mau makan nasi goreng ham. Kakak Peutau mau makan apa? Kakak Peutau mau dua-duanya. Kakak Peutau memang bisa makannya. Bisa makan baru ada tenaga. Kita harus hidup dengan baik. Agar dilihat oleh orang itu. Guru MU. Jago banget motong-motongnya. Masak adalah keahlian saya. Kayaknya hari ini saya beruntung bisa makan enak. Tante, lihat saya. Lihat caramu mencuci sayur. Suamimu juga sering makan enak ya. 7 tahun lalu, anak saya diagnosis autism. Ayahnya tidak menerima kenyataan. Depresi lalu bunuh diri. Maaf ya. Tidak apa-apa. Saya tidak pandai bicara, Peutau. Sebenarnya saya hanya ingin bilang, meski tidak mengenalmu, tapi saya pernah marah sepertimu. Benar-benar menolak semua bantuan orang. Sampai akhirnya saya sadar, emosi saya ini, pengaruhnya sangat buruk untuk Mumu. Mumu adalah anakmu. Ayah. Singson, kemari. Boleh ke saya ajak Mumu main bersama Yuan Wang dan Yuan Xin nanti? Boleh? Kasih tahu Mumu suka makan apa. Akan saya masakan. Lihat, memberi dan menerima sebenarnya sederhana. Hubungan antar manusia juga sebenarnya sederhana. Ketika kamu dikendalikan amarah dan dendam, orang di sekitarmu juga akan terpengaruh, kan? Yang kembali padamu juga emosi negatif, begini terus. Semakin lama semakin buruk, seperti kata pepatah. Minum air dingin saja gigi bisa nyangkut, sebenarnya. Ini efek domino dari pola pikir. Aku seharusnya tidak marah tadi. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Setiap orang pasti pernah marah dan kesal. Apalagi kamu. Tekanan hidupmu terlalu besar. Jangan lihat saya sekarang bicara denganmu begitu tenang. Saya juga pernah tidak bisa mengendalikan diri dan hampir kolapse. Lalu bagaimana? Tante cantik sekali, aku suka tante. Shin anak baik. Mereka adalah guru terbaik kita. Belajar mencerna emosi negatif dan membuat diri sendiri bahagia. Tidak akan kuberikan padamu. Tapi aku bukan penderita autisme. Bahagia. Susah sekali. Sudah kembali direktur? Sudah, di belakang. Terima kasih. Yuan Weiguo. Kenapa kamu tidak angkat telepon hari ini? Kenapa Peutau naik mobilmu hari ini? Tahukah kamu di seluruh perusahaan? Bagaimana mereka membicarakan hubungan kalian? Kamu masih merasa tidak cukup kacau? Aku bertahu kamu Yuan Weiguo. Hari ini dia menantangku, besok akan mempermalukanku. Dia mengancamku, kamu tahu? Sekretaris Su ini bisa dipercaya tidak? Aku tidak percaya orang-orang di sekitarku. Aku butuh seseorang yang setia padamu, bisa diandalkan. Punya banyak kenalan di luar. Lebih baik pernah berurusan dengan preman. Aku sudah periksa arsip Sekretaris Su, cukup cocok. Hanya tidak tahu, apakah dia loyal padamu. Bisakah kamu mengendalikannya? Aku pernah membantunya, dia juga punya aib di tanganku. Seharusnya tidak masalah, katamu.
Kamu lihat dulu ini. Kebanyakan dari mereka adalah penjudi, preman, dan pedagang kecil. Semua teman-teman Lu Dazhi. Lu Dodgy. Peu tahu itu anak yang setia kawan. Dan lebih rajin. Aku mengerti. Penjudi mudah dijebak. Begitu Lu Dodgy terjebak dalam perangkap ini. Peu tahu pasti akan membantunya tapi perangkap ini tidak bisa dibantu Peu tahu. Dan kita bisa mengendalikan semua orang dalam perangkap ini adalah teman-teman Lu Dazhi. Tidak ada hubungannya dengan kita. Lu Dazhi juga suka judi. Jadi Peu tahu tidak akan curiga pada kita. Nanti, bahkan jika Peu tahu tidak menyerah, keluarga Lu akan datang minta tolong. Baik, aku akan urus ini. Xiaoya, cukup ajak dia berjudi saja. Jangan berlebihan, tenang saja. Aku tahu batasnya. Kamu pergi juga tidak bisa membantu. Kalau aku ada hari itu, ini tidak akan terjadi. Peu tahu harus melewati rintangan ini. Kamu ini anak bagaimana sih? Tidak ada yang harus. Kamu bodoh sekali. Sudah kubilang banyak, kamu masih tidak mengerti. Kamu bisa membantunya sementara, tapi tidak selamanya. Kenapa tidak? Aku akan merawatnya seumur hidup. Aku tidak akan bercerai. Kalau kamu tidak setuju. Anggap saja aku bukan anakmu. Lu Dodgy. Tuan Mo. Halo, belum pulang kerja? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Kamu pikir perusahaan ini milik keluargaku? Siapa yang bilang perusahaan ini milik keluargaku? Kenapa Peu tahu tidak masuk kerja? Tuan besar, aku mohon, kalau tidak ada urusan, jangan ganggu aku, cepat pergi. Kalau ada masalah, kamu bisa bilang padaku. Aku bisa bantu. Kamu bantu? Harus dibalik, lawan kata bantu adalah kamu mau buat masalah. Kamu jahat. Aku akan bilang ke ibumu dan tunanganmu. Jangan cari masalah dengan kakak iparku, atau aku akan. Ibuku dan Han. Manajer Xiaolu. Tolong jangan percaya rumor. Han Peijia bukan tunanganku. Mengerti? Kenapa mereka mencari masalah dengan Peu tahu? Kamu tahu? Kamu benar-benar tidak tahu atau sedang berakting? Berakting apa? Kalau kamu sedang berakting, kamu benar-benar juara. Apa? Kalau kamu benar-benar tidak tahu. Bukan. Kamu terlihat baik, tapi kok punya otak babi. Aku otak babi? Aku. Jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan. Jangan tanya aku segala hal, otak babi. Hello. Ini kakak dan adikku, kamu jaga mereka di rumah siang hari. Mereka kadang suka teriak-teriak. Sin baik. Mereka kadang suka teriak-teriak dan sebagainya. Sin baik, kamu pulang. Maaf, permisi. Sin baik. Bukankah kamu janji sama kakak untuk jadi baik? Halo, ini kakak dan adikku. Kamu jaga mereka di rumah siang hari terus itu. Sin. Halo, ini kakak dan adik aku. Terus kamu siang di Sin, kamu datang sini. Kamu nurut siang di Sin. Halo, ini aku. Jam 6 pagi sampai jam 7 malam gak bisa tinggal di rumah. Sin. Mereka gak biasa ada orang asing di rumah itu. Asal gak ganggu rutinitas hidup mereka. Sebenarnya mereka baik-baik nurut. Kamu cuma perlu temanin adik aku sesekali lari-lari main-main aja. Gak masak, gak bersih-bersih, gak cuci baju. Siang harus ada waktu istirahat jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Tepat waktu masuk pulang kerja lembur harus bayar ekstra. Libur nasional harus libur kalau kerja harus bayar double. Sebulan 3 juta. Oke.
Halo Pak. Mobilnya familiar, orangnya nggak terlalu kenal. Anaknya Yuan Weigu, yang kemarin sama kakak ipar aku itu. ITU. Hello, Pak. Ada waktu nggak? Aku mau traktir makan. Bol tapi harus kerja dulu. Antar makanan. Sambil lihat kakakmu ada di situ nggak? Kakakku nyari kakak ipar aku. Dia mau putus hubungan ibu anak sama aku. Lu Dashi keren banget. Kalau dia di situ aku tenang. Bukannya kamu takut mereka bersama? Nah, Peu tahu bisa bikin dia balik. Jaga mulutmu, jangan bikin masalah buat kakak iparmu. Aku sebodoh itu? Santai aja. Sopir jalan. Nanti aku benerin mobilmu. Mobil bagus gini kok nggak dirawat. Sayang kamu yang nyetir. Sopir jalan dong. Aku beneran gak tahu salahku apa sampai dia marah. Sering dimarahin gak jelas. Apa sih yang bikin dia sebel lihat aku? Kamu beneran nggak tahu kenapa Peu tahu benci kamu? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu Peu tahu sama kamu. Ih, kepala babi. Apa? Kepalaku kenapa? Anting, cowok kok pakai anting? Dia paling benci yang kelakuan norak gitu. Aku ini. Sok pamer. Ngapain terus pakai baju branded? Takut orang GA tahu lu berharga berapa ya? Peu tahu juga paling sebel lihat orang kerja asal-asalan. Walaupun perusahaan itu punya lu. GA Boltong kerja Shang Terrace. Minum kopi sore udah pulang. Ada 3 hal yang paling Peu tahu benci. Pertama, benci diremehin. Kedua, benci gak tanggung jawab. Ketiga, benci dapat sesuatu tanpa usaha. Lu 3 taganya kena. Aku gak pernah meremehin dia. Terus, gangguin orang cacat. Kapan aku? Di bandara, berantem sama kakakku Lu Dashi. Kakakmu itu cacat. Tim Peng. Ya ampun. Udah kuomongin semua. Lu introspeksi diri deh. Depan belokan sana, berhenti aja. Bisa kuantar sampai depan rumah Peu tahu. Peu tahu lihat lu marahin. Aku sih gak apa-apa. Marahin aku. Muka sih lumayan, kok jodohin sama babi. Turun sana. Kawan Daji, Coke ada di sini? Bawa makanan? Cepat kasih, lapar banget. Lu makan, nanti putau mereka makan APA? NIH. Mama bilang, lu mau putus hubungan sama mama. Kawan Daji, aku ngerti perasaanmu, tapi aku gak setuju caramu. Lagi pula kalau putau tahu, dia pasti bakal marah besar. Jangan dibahas lagi, nanti kita pelan-pelan kasih tahu mama. Lihat kan, dia masih ingat kakak iparku. Masuk ke dalam. Aku gak masuk deh. Gak tahu mau ngomong apa. Hari ini temenin dia, besok aku jemput. Mau kemana? Cari tempat makan sama tidur. Hello, Molly? Aku gak pulang, ajak mamaku makan ya. Minta tolong. Dasar kurang ajar.
Kamu harus lebih kuat. Mereka tidak bisa menyaingimu. Permisi, mohon minggir. Maaf. Sebentar lagi habis. Kamu bisa atau tidak? Permisi. Sudah. Terima kasih. Sudah, permisi, maaf. Lumayanlah. Ini sayuran yang kamu rebut. Aku sudah berusaha. Kamu sudah berusaha? Perseha? Cuma segitu kekuatannya? Kalau Peu tahu di sini, 2 keranjang ini sudah penuh. Peu tahu juga di sini rebut sayuran. Rebut dong. 3 kamu pun tidak setengah dia. Lalu anakmu masih mau cerai dengannya? Ini ada hubungannya dengan kamu? Sayap ha? Dasar bodoh, otaknya seperti babi. Aku tanya kamu, kenapa kamu begitu peduli dengan Peu tahu? Aku suka dia. Peu tahu punya suami dan keluarga. Ini namanya orang ketiga, kamu tahu tidak? Kenapa aku tidak boleh suka dia? Aku orang ketiga bagaimana? Aku tidak sempit pikiran, Pak. Bukankah anakmu masih mau cerai dengannya? Kan belum cerai juga. Aku bilang, kenapa keluarga kalian semua seperti ini? Kalian ini orang apa sih? Bukan. Dua bocah kecil sudah tidur. Aku capek sekali. Salah sendiri, disuruh pulang tidak mau. Kamu pulang bilang ke ibu, tidak perlu masak untukku, aku masak sendiri. Kamu bilang sendiri. Nenek sudah bilang, dia akan merawatmu sampai dia meninggal. Kalau kamu tidak mau dia masak, pasti hatinya sedih. Nenek merasa bersalah, takut kamu marah. Ini caranya dia minta maaf ke kamu. Kamu pulang bilang ke ibu, aku benar-benar tidak marah. Setan saja percaya. Di sini tidak perlu pura-pura kuat, mau menangis atau tertawa terserah. Ayo. Aku sekarang tidak mau menangis atau tertawa, aku hanya mau tidur. Aku tidak bisa pergi, kalau kamu suruh aku pergi. Ludasi pasti memukulku. Aku benar-benar lelah. Kakak ipar, ada satu hal yang harus aku bilang ke kamu. Aku melakukan hal buruk. Siang hari kamu tidak naik mobil ayahmu kan? Banyak rekan kerja yang melihat. Mereka membicarakan hubungan kalian di sana. Aku benar-benar tidak tahan mendengarnya. Aku bilang kamu adalah anak dari Direktur Yuan. ITU. Yang mana? Itu. Lucia, lu tenang. Tenang, aku akui aku salah, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Mulutku kan kamu tahu. Awalnya aku ingin bilang kamu adalah putri Direktur Yuan. Tapi aku pikir tidak boleh bilang lalu jadi itu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu kamu pikir. Tujuan kita ke perusahaannya untuk apa? Kita ingin membuatnya tidak nyaman kan? Dia tidak berani bilang kamu adalah putrinya, betapa kesalnya dia. Dan si cumi tua itu pasti marah besar kan? Mereka belum mati kesal, aku sudah mati kesal karena kamu. Kamu ini mulut apa sih?
Kamu bodoh ya? Aku menyerah. Aku bodoh, sudah jangan marah ya. Baik, baik, baik. Kamu sudah pulang? Manajer Han tolong pakai baju terima kasih. Kenapa kan kamu sudah pernah lihat Sok Suci? Ya tapi itu dulu tolong jaga diri. Dan aku sudah bilang antara kita. Sudah waktunya sudah malam. Aku juga lelah. Baru beberapa hari tidak membereskan untukmu. Di sini sudah berantakan begini, baju kotor aku antar cuci untukmu. Alarm sudah ku setel jam 7 besok pagi, jam 7 lebih 10. Aku akan telepon lagi untuk membangunkanmu, sarapan juga sudah kubuat. Panaskan di kulkas saja. Malam ini kamu juga istirahat lebih awal ya. Kamu kesini bantu aku. Besok jangan sampai terlambat. Karyawan akan bergosip. Halo ibu, ada apa? Bersama. Baik. Ibuku menanyakan kabarmu. Ibu dia juga menanyakan kabarmu, dia bilang ada waktu akan berkunjung. Hello. Ibu di sini terlalu berisik, tidak bisa bicara dulu, aku tutup dulu ya. Hello. Tidak mengerti ya? Enggak, Iargo. Mulai sekarang, siapapun yang mengajakku main kartu adalah cucuku. Kamu bilang yang tidak, sekarang sudah jam 9:30. Tidak bisa. Sudah. Ini semua
semua kebiasaan hidup Yuan Wang dan Yuan Xing. Jam tidur dan bangun sudah kutulis di sini. Harus dilakukan persis seperti yang kutulis. Tidak boleh ada yang salah. Mengerti? Nomor teleponku ada di dalam. Kalau ada masalah, telepon aku. Xiaolu, ayo pergi kerja. Jangan lupa kunci pintar. Ayo. Tunggu sebentar, terima kasih, maaf. Kebetulan sekali. Kalau begitu aku tidak terlambat hari ini, kan? Oh ya, anting ini aku pakai di sebelah kiri. Sebelah kiri artinya normal. Lagi pula aku sudah terbiasa hidup di luar negeri. Mungkin ini tidak jelas seperti yang kamu katakan, kan? Ini hadiah dari ibuku. Waktu kecil aku tidak punya, kamu masih ingat? Aku tidak semenyebalkan itu, kan? Piu Tao. Perusahaan punya peraturan yang jelas. Karyawan yang tidak masuk tanpa alasan akan dianggap mengundurkan diri. Kita semua harus patuh pada peraturan perusahaan. Kemarin siang, kamu tidak memberitahu siapa-siapa, tidak masuk tanpa izin. Maaf, tolong kumpulkan barang-barang modern pergi dari sini. Oh ya, jangan lupa ambil gaji 1 hari di bagian keuangan. Aku tidak masuk tanpa alasan. Aku tidak punya waktu mendengar penjelasanmu. Kalau begitu, keluarkan aku juga sekalian. Kalau begitu, kemarin pagi aku tidur di rumah. Tidur sampai siang baru bangun untuk kerja. Lebih baik kamu pecat aku juga sekalian, oke? Manajer Han, Anda benar, tidak masuk tanpa alasan. Melanggar aturan perusahaan harus dipecat. Dia masih berani mengaku dengan santai kalau dia tidak dipecat. Manajer Han, di mana wibawa dan harga diri Anda? Di mana aturan perusahaan? Aku bukan. Alasannya, kamu bisa tanya ke direktur. Jangan lupa ambil gaji 1 hari di bagian keuangan. Oh ya, setengah hari. Bos, kamu benar-benar lucu, tapi aku suka. Terima kasih sudah membangunkanku pagi ini, tapi jangan lakukan lagi, terima kasih. Halo, siapa? Kiangze. Ada apa? Tidak bisa mengantar, aku ada urusan. 500 sekali. Dia bisa bayar langsung? Jauh tidak jalannya? Paris.
Daji. Sudah bekerja keras, kerja bagus. Tanda tangan di sini, ya, benar. Baik. Kalau ada pekerjaan lagi, pasti akan memanggilmu. Terima kasih, pasti akan memanggilmu, tentu saja, sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa hubungan antara Peu Tau dan Direktur Yuan? Kerja mulut besar. Bawa semua anggur merah, biar aku cicipi. Presiden Wang dan Direktur Mo sedang menunggu Anda. Suruh dia ke sini, kita minum sambil ngobrol. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo, sudah tanda tangan? Baik, besok urusannya selesai, uangnya akan aku transfer nanti. Setelah selesai, akan kuberikan separuhnya lagi. Ingat, harus dilakukan dengan baik. Presiden, semuanya sudah diatur. Apa bisa dipercaya? Harus hati-hati. Sudah menjemput Wang Dazhou? Apa yang kamu katakan? Jelaskan lebih jelas. Dia minta aku minum bersamanya. Dia pikir siapa dia? Mengerti. Presiden, aku pernah mengambil mata kuliah investasi dan koleksi anggur Peu Tau. Aku punya sedikit pengetahuan tentang anggur. Minum juga bisa sedikit. Tidak bisa. Wang Dazhou ini suka minum dengan kuat dan terkenal sulit dihadapi. Kalau kamu minum bersamanya sekarang, pasti akan memalukan. Suruh Peu Tau yang pergi. Ja? Aku tidak mau dengar ini. Untuk membuat anggur Peu Tau, menurut pengalamanku, aku harus benar-benar paham minuman ini, kalau tidak aku tidak bisa membuatnya. Sekretaris Su, kamu setuju kan? Ya. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan enaknya minuman ini? Ayo kita lanjut minum. Meneer Han, ini bisa bikin mabuk, ayo kita minum. Presiden Wang, aku tidak bisa minum itu. Nona Peu Tau bisa menggantikan. Sayang sekali anggur yang bagus ini. Kamu ingin paham, kan? Aku akan mengajarkanmu. Meneer Lu, bawa 1 piring timun dan 1 piring daging sapi kecap. Kita sedang minum anggur merah. Kamu ngapain? Iya, Nona. Kamu pesan lauk untuk minum baijiu. Kita minum anggur merah. Tahu? Anggur merah ini sampai di Tiongkok, tentu harus diminum dengan masakan Tiongkok. Kalau tidak, siapa yang mau beli anggurmu? Masa mau suruh orang Tiongkok ganti makan makanan barat? Meneer Lu, bersihkan meja. Xiao Lu, piring kecil. Datang. Kumur-kumur. Sini. Aku kasih tahu. Si cewek sujud itu di kafe lantai bawah, lagi adu minum sama seorang bos. Beneran? Masa sih? Beneran toh? Aku baru aja naik dari bawah. Lihat sendiri. Gelas setinggi ini, dia langsung teguh habis. Hebat banget ya. Kita udah tahu dia dari dulu. Nonton 007 belum? Udah. Champagne Prancis ini favoritnya James Bond. Setiap kali ngejar cewek, dia minum ini. Rasanya segar, cicipi pelan-pelan. Akan ada perasaan romantis yang elegan.
Rasa makanan pembuka biasanya tidak terlalu kuat. Biasanya didominasi rasa asam, manis, asin, pedas, dan rempahnya juga tidak terlalu kompleks. Bisa pilih champagne ini, rasanya ringan dan bergelembung. Makan daging sapi kecap. Aku coba. Cicipin. Gimana? Benar juga. Romantis. James Bond kan orang kaya, minumannya mahal semua. Gak cocok buat orang biasa. Anggur putih Peutau ini harganya terjangkau, kualitasnya juga bagus. Anggur putih Peutau dari daerah Bordeaux, Prancis. Anggur ini tidak manis. Tapi kalau dicicip pelan-pelan, ada banyak lapisan rasa di dalamnya. Ditambah semangkuk timun acar. Rasanya langsung berubah, coba rasain. Beneran? Timun acar. Berubah. Ajaib banget ya. Deshu Wine utamanya memproduksi baijiu kemurnya tinggi. Sangat terkenal di dalam negeri. Belakangan ini berniat beralih ke produksi anggur Peutau. Dia mau kerja sama seperti apa? Pembicaraan awal, minta perusahaan kita melakukan restrukturisasi bisnis mereka. Hari ini seharusnya ketemu direktur utama. Gak nyangka baru datang langsung minum. Sekarang di mana? Katanya asisten marketing Peutau lagi nemenin dia minum. Peutau. Ini anggur merah atau anggur putih? Kenapa rasanya begitu kuat? Ini adalah anggur untuk produksi dalam negeri kita. Menggabungkan teknik brandy dan anggur putih Cina. 100% disuling dari Peutau. Disimpan dalam tong anggur tradisional Cina, membuatnya semakin kaya. Secara alami memiliki rasa anggur putih. Anggur Peutau yang bagus bisa menghasilkan rasa anggur putih. Ini yang aku cari. Tuan Wang suka minum anggur putih ya? Minum setiap hari, setiap makan, bangun tidur langsung minum. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, lemak darah tinggi. Dokter melarang, tapi susah dikontrol. Kalau begitu, mulai sekarang belajar anggur Peutau. Merawat kecantikan, menurunkan berat badan, mengurangi lemak darah, minum 10 tahun pasti awet muda 20 tahun. Dasar gadis kecil, kamu penjual anggur ya? Pernah juga jualan. Meneer Han, ini anak buahmu? Asisten Departemen Pemasaran. Asisten, gadis kecil. Datanglah ke perusahaan kami. Aku kasih gaji setahun 1 juta. Astaga. Apa maksudmu? Bandingin siapa yang lebih kaya ya? Pakarya. Gak masalah, kalian berdua datang bersama. Aku tambah lagi 500.000. Gaji setahun 1,5 juta, kalian berdua datang bersama. Mau gak? Boleh aku ikut? Direktur Yuan. Baru datang langsung mau rebut talentaku, mana bisa. Direktur Yuan. Gadis kecil ini benar-benar talenta. Perusahaanmu benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Asisten kecil ini saja sudah membuatku terpesona, mulai hari ini. Aku gak minum anggur putih lagi, ganti minum anggur Peutau. Iya gadis kecil, namamu siapa? Jia. Peutau. Namanya memang Peutau. Pantasan dia begitu paham tentang anggur Peutau. Apa keluarganya punya kebun anggur Peutau? Bukan. Ayahku suka minum anggur Peutau. Ibuku karena dia belajar membuat anggur. Ibumu benar-benar hebat. Direktur Wang, Presiden masih menunggu di kantor. Iya Direktur Wang, silakan. Kita ngobrol di sini aja, sambil makan minum. Silakan. Oh ya, gadis ini pasti aku ambil. Oke, silakan. 1.500.000.
Kamu lihat aku baik-baik, nggak kenal? Kamu nggak ingat aku? Coba lihat lagi, ingat nggak? Aku adikmu. Adik kecilmu. Barang-barangmu laris akhir-akhir ini, kita untung banyak. Mau apa? Tapi nggak boleh lebih dari 5.000. Aku mau tahu namamu. Panggil aku bos, ngerti? Aku bosmu. Kamu, aku panggil adik kecil aja. Panggil bos, adik kecil. Bos. Berani main kasar sama aku ya? Nggak, aku nggak. Masih ngotot. Bukan, dengar dulu, aku adikmu. Coba ulangi. Bukan. Minger, lagi ngapain? Ini kantor, bukan rumahmu. Maaf ya. Siapa yang gak sibuk di rumah? Kamu pikir semua harus mengalah karena kasihan? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Hebat banget. Kalau bukan karena trik licik. Nggak pantas nyapu toilet di sini, cuma pantas jadi pelakor. Anpeja. Tuan muda, kamu masih mau bela wanita ini? Dia pamer naik mobil ayahmu keliling kota. Kamu masih bela dia? Bukannya mau nikah sama anak ini? Aku peringatkan, bersihkan mulutmu. Sebaiknya hormat, aku bisa jadi calon mertuamu. Kalau masih nggak hormat ke orang tua, aku akan memberimu pelajaran. Anak baik, didik istrimu yang baik. Dia itu apa sih? Sekarang kenapa nggak bilang dia masih anak-anak? Ucapan seperti itu bisa keluar. Apalagi yang nggak berani dia lakukan. Berani main-main, akan kubuat jamani iso. Dia siapa? Bejenggan. Kenapa ibuku bilang begitu? Dia sebenarnya sudah melakukan apa kepada kalian? Apa maksudnya selingkuhan? Kamu keluar. Aku ingin sendiri. Kamu harus. Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Tolong hargai Perasangka juga. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Yuan Wang. Yuan Xin Yuan Wang.
Yuan Wang Yuan Xin. Kakak Peu tahu sudah pulang kerja. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pengasuh ini sudah jadi gila oleh dua tuan ini. Dia kabur dan tidak mau bekerja lagi. Aku kebetulan lewat. Tenang, tenang, tenang. Ada aku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi. Lagi-lagi kamu, dasar bajingan. Kamu mau apa? Tidak ada urusanmu. Minggir. Kita. Siapa yang minggir? Jangan salahkan aku kalau aku mengganggu orang cacat. Siapa yang kamu maksud orang cacat? Xin Xin jangan teriak. Xin Xin jangan teriak. Xin Xin baik ya. Tahu. Aku peringatkan, jangan panggil aku istri. Jangan panggil aku istri. Kamu datang ke rumah Peu Tau untuk apa? Kamu sebenarnya apa hubungannya dengan dia? Aku bicara denganmu, dia sebenarnya pacarmu atau bukan? Hari ini kamu harus memberitahuku. Kamu sebenarnya apa hubungannya dengan dia? Jawab aku seperti seorang pria. Turun, katakan padaku apa hubungan kalian. Aku bicara denganmu. Aku berjanji akan mencari tahu kebenarannya. Yuan Wang dan Yuan Xin sudah tidur. Cepat pulang, jangan buat ibu khawatir. Cepat pergi, aku tidak pergi. Aku juga tidak setuju untuk bercerai denganmu. Aku ingin menjadi pengasuhmu. Aku beritahu kamu. Aku bertengkar dengan nenek. Aku ingin memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Kamu bodoh sekali. Aku temani kamu pulang. Ayo. Aku tidak pulang. Aku malu untuk pulang. Kamu tidak mau pulang. Kalau begitu tinggallah di tempat orang lain. Benar. Kamu terlalu kejam. Kamu benar-benar kejam. Aku sudah bikin rumah berantakan demi kamu. Sekarang kamu mau usir aku? Kalau kamu usir aku tidak akan pulang selamanya. Baik. Sayang, kamu setuju? Harus penuhi 3 syaratku. Pertama, telepon mama sekarang juga untuk minta maaf. Kedua, tidur di sofa ruang tamu saja. Ketiga, kita urus perceraian sekarang juga. Aku tidak setuju. Kalau tidak setuju, keluar. Sayang, kita berdiskusi dulu. Aku setuju dua syarat. Apa benar kamu jijik sama aku karena aku lemah dan tidak berguna? Kamu benar-benar mau cerai dengan aku? Dashi. Dari kecil sampai besar, tidak ada yang melindungiku seperti kamu. Tidak ada yang baik padaku seperti Xia Olu. Tidak ada yang menyayangiku seperti Mama. Aku benar-benar ingin hidup bahagia denganmu. Aku ingin menjadi kakak ipar yang baik untuk Xia Olu. Ingin menjadi menantu yang berbakti. Halo Patrick, kita hidup bahagia bersama. Tidak mungkin lagi. Dashi. Aku tidak boleh menyakiti hati Mama.
Wei Guo, kamu kenapa? Wei Guo, kamu kenapa? Wei Guo. Halo Mike, tolong minta sepupumu bantu cari tahu tentang seseorang. Yuan Weiguo. Ya. Aku mau cari tahu tentang Yuan Weiguo. Dokter Tang, tidak tahu dia kenapa. Karena sebenarnya tidak ada gejala apa-apa. Sesampai di rumah, dia merasa sakit perut, lalu pingsan. Ini sebenarnya apa? Dengan gejala sederhana seperti ini, kami sulit menentukan diagnosis pasti. Harus melalui pemeriksaan lebih detail dulu, baru bisa memberikan jawaban. Tolong sanggup sedang ya. Baik. Keluarga pasien, ini surat pemberitahuan kritis. Tolong tanda tangan. Sayang, kamu bilang Yuan Weiguo ini bukan ayahmu. Kamu bilang dia orang seperti apa? Dia benar-benar hebat. Bisa tahan tidak mengakui kalian selama ini. Tidak heran kamu membencinya. Kalau aku bisa menggigit hatinya. Sudah, Dazhi, tidurlah. Sayang, ibumu, yaitu ibu kita. Mana mungkin dia tidak membencinya? Menderita begitu banyak, tapi dia begitu sukses. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak diakui. Aku rasa dia pasti membencinya. Kamu bilang kalau dia masih hidup. Dia akan bagaimana? Istri. Aku tahu kamu membencinya. Memang tidak bisa tidak membenci. Tapi terus seperti ini juga bukan solusi. Kalau kamu ingin balas dendam dan hatimu lega, ya sudah. Tapi aku rasa sekarang hatimu juga tidak lega, kamu juga tidak bahagia. Kamu juga tidak ingin menghancurkannya. Tapi kamu juga tidak tega melepaskannya begitu saja. Pada akhirnya, kamu sendiri yang sedih. Yuan Wang Yuanxin mengikutimu. Kamu juga tidak bisa merawat mereka dengan baik. Sayang, apakah ini sepadan? Ibu, apa yang harus kulakukan? Dokter Tang, bagaimana kondisi Wei Guo sebenarnya? Ten Yuan untuk sementara tidak dalam bahaya. Sementara? Penyakit apa sebenarnya yang dia derita? Pada dasarnya terdiagnosis gagal ginjal stadium akhir, uremia. Perlu segera melakukan cuci darah. Gagal ginjal stadium akhir. Kakak Kepar. Kamu menampung Ludazhi semalam. Aku tahu kamu tidak bisa menolak kelakuannya yang tidak tahu malu. Oh ya, kakak ipar, dengar-dengar kamu kemarin membuat keluarga si Cumi tua marah sampai muntah darah. Kakak ipar, bagaimana kalau hari ini aku juga? Sia Olu. Aku tidak ingin melanjutkan. Kenapa? Kalau kamu tidak melanjutkan, aku bagaimana? Tidak ada alasan, tidak menarik. Kalau kamu ingin tinggal, bekerjalah dengan baik. Mereka tidak akan berani melakukan apa-apa padamu. Tapi hati-hati, jangan sembarangan bicara. Ingat, mulutmu harimaumu. Jangan cari masalah. Aku pergi. Kakak ipar, kalau ada waktu, pulanglah menjenguk ibu. Dia semalam tidak tidur lagi. Aku sedang menunggu tanda tangan direktur. Baik, akan saya sampaikan ke direktur. Kapan direktur akan datang? Saya juga tidak terlalu tahu. Baik, saya mengerti. Ayo pergi. Secretary Su. Director. Manager Han. Direktur. Tidak ada. Kalau begitu, saya akan kembali nanti. Hari ini direktur mungkin tidak akan datang.
Begini saja, jika ada sesuatu, beritahu saya. Maaf. Halo. Orangnya sudah ditemukan? Baik, ingat. Tidak boleh ada kesalahan. Mengerti? Baik, begitu saja. Siapa yang melihat PU Tao? Direktur Stephen tidak ada. Dia pergi kemana? Tidak tahu. Kalau ketua dewan? Katanya juga tidak datang. Jangan tanya saya. Saya sedang kesal. Saya tidak tahu apa-apa. Mengerti? Saya akan segera kembali. Baik. Zaiawa, cepat kembali ke perusahaan. Di sini ada dokter. Tidak apa-apa. Urusan perusahaan tidak perlu kamu khawatirkan. Zaiawa, maaf. Aku membuatmu khawatir. Paudao, ngomong apa sih? Kamu juga tidak sengaja sakit. Beberapa waktu ini, aku malah berharap aku yang sakit. Kalau sakit, bisa berbaring tenang di tempat tidur rumah sakit. Ada alasan untuk tidak peduli apapun. Aku menemukan sakit fisik bisa sedikit mengurangi rasa sakit di hati. Maaf, Weiguo. Beberapa waktu ini, apa aku memaksamu terlalu keras? Tidak, kamu tidak salah. Yang salah adalah aku. Aku. Halo, pasien harus menjalani dialisis. Jangan teriak lagi, nenek moyang, jangan teriak lagi. Ayo, ayo, tangkap kamu, tangkap. Jangan teriak lagi, Sin datang. Tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditangkap, memang tidak bisa ditangkap. Tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditangkap, memang tidak bisa ditangkap. Kejar aku. Kejar aku, kakak Nazli. Kejar aku, kejar aku, kejar aku. Kakak Daji. Kakak Daji, kejar aku, kakak Daji. Shin, mana? Mari kita belajar dari kakak Yuan Wang. Bisakah diam sebentar? Aku bukan autis, autis baru diam. Kakak Dazi, apakah aku autis? Sin tidak, Sin baik-baik saja. Tapi kakak Dasi sakit. Istirahat lagi, Sin. Jengga. Hello, Boss Pei. Mengantar barang. Tidak bisa, aku di rumah menjaga anak. Serbu Yuan. Shin, Jangon main. Shin. Guru Miu. Waktu itu, Peu Tao tidak jadi ke Amerika. Aku berpikir seperti ini. Sekarang aku ingin mengeluarkan uang, mengirim mereka ke Amerika. Untuk menyembuhkan autisme itu, kamu harus memberitahuku.
Apakah Amerika bisa menyembuhkan autisme ini? Bibi, autisme adalah masalah medis yang sulit di seluruh dunia. Para tenaga medis di seluruh dunia sedang berusaha keras meneliti metode untuk mengobatinya. Tetapi sampai sekarang, belum ada hasil. Jadi, dimanapun di dunia ini tidak bisa menyembuhkan autisme. Jangan emosi, Bibi. Meskipun aku tidak lama mengenal Peutau, tetapi aku bisa melihat. Peutau adalah gadis yang cukup keras kepala. Beban di hatinya sangat berat. Dan dia tidak mau menerima bantuan orang lain. Dia sangat dekat denganmu. Dukungan keluarga sangat penting baginya. Sekarang kamu adalah tumpuan Joannya, jadi Bibi. Kamu harus kuat. Guru Mew, kamu bilang ini, aku kuat itu berguna? Peutau dan Dashi tidak punya anak. Mereka tidak tahu. Ada anak seperti ini. Sebagai ibu tidak bisa hidup. Bukan. Ini bukan satu anak, tapi dua-dua. Anak ini sakit itu urusan seumur hidup, Anda bilang. Ibu, Piu Tao. Ibu, sebelumnya aku tidak mendengarkan perkataanmu. Demi kesenangan sesaat, bertindak impulsif. Sekarang terbukti aku salah. Tapi kamu tenang. Mulai sekarang, aku akan merawat Yuan Wang dan Yuan Xin dengan baik. Meskipun aku belum pernah membesarkan anak, tapi aku akan belajar menjadi seorang ibu. Tidak akan pernah lagi melakukan hal yang begitu konyol. Guru MU, tolong bantu aku. Bagaimana aku bisa memahami kakak dan adikku? Baik, pasti. Yuan Xin jangan bergerak ya. Yuan Xin, bisa seperti kakak Yuan Wang tidak bergerak? Jangan bergerak Yuan Xin, dengan kata. Belajar seperti kakak Yuan Wang ya. Jangan bergerak sembarangan Sing. Dengar kata. Aku naik ke lantai ini untuk mengantar barang. Segera turun. Kalian berdua diam saja di mobil ini. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku dapat uang. Aku ajak kalian main. Aku ajak kalian main. Dengar kata ya. Jangan bergerak sembarangan. Dengar kata. Aku ajak main. Jangan antar aku, pulang saja. Guru MU pasti masih menunggumu. Aku temani ibu jalan sebentar lagi. Putau ja. Jangan simpan dendam pada ibu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Selama ini, ibu memperlakukan aku seperti anak kandung sendiri. Xiaolu saja cemburu. Aku bawa Yuan Wang Yuan Xin pulang. Ibu juga membantu aku sepenuh hati. Kebaikanmu padaku, seumur hidupku tidak bisa membalas. Ibu sendirian membesarkan Dashi dan Xiaolu. Harapan terbesar, hanya berharap mereka bisa hidup dengan baik. Apa yang Anda lakukan sama sekali tidak salah. Keluarga tidak bisa memiliki anak dengan autisme lagi. Tenang saja,
Dashi tinggal di ruang tamu saya beberapa hari ini. Anda tahu kan mulutnya? Dia sudah sadar kesalahannya. Sekarang dia malu bertemu Anda. Saya sudah bicara dengannya. Asalkan kita selesaikan prosedurnya, dia akan pulang. Jangan khawatir tentang dia. Anda juga jangan khawatir tentang saya akan baik-baik saja. Kalau ada masalah, saya akan langsung menghubungi Anda. Meski tidak jadi menantu, kita tetap ibu dan anak. Bukankah saya anak kandung Anda? Iya, cepat pulanglah. Bu Emu pasti sudah menunggu. Percayalah. Kalau begitu saya pergi dulu. Halo bos, saya pengantar barang. Tolong lihat yang tanda tangani surat jalan ini. Barangnya mana? Barangnya di mobil di bawah. Saya hanya mengantar, tidak mengurus bongkar muat. Tunggu sebentar ya. Barangnya mana? Kak, mobilnya mana? Mobilnya mana? Sin, mobilnya mana? Mobilnya mana? Mobilnya mana? Yuan Sin? Baik, saya mengerti. Ingat baik-baik. Setiap langkah harus sangat hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan. Belakangan ini saya tidak di kantor. Kalau ada masalah, langsung telepon dan laporkan kepada saya. Baik, baik. Dokter Tang. Daji. Saya. Mobil plus barangnya bernilai lebih dari 1 juta. Saya sudah membujuk supaya mereka tidak melaporkan ke polisi. Kalau polisi datang, entah Anda yang mencuri atau kehilangan. Anda tetap tersangka utama. Anda yang akan ditangkap dulu. Kita punya kontrak. Urusan mobil bisa dibicarakan nanti, uang barangnya harus Anda ganti dulu. 1 juta. Kenapa saya harus ganti? Saya kan tidak mencuri mobilnya. Saat dia turun bersama saya, mobilnya sudah hilang. Siapa yang lihat? Mereka berdua yang lihat. Mereka berdua. Dua orang bodoh. Siapa yang akan percaya cerita Anda? Sudah selesai belum? Nggak mau ganti rugi? Aku lapor polisi. Jangan. Kasih dia kesempatan. Dashi, ngapain diam aja sih? Kamu punya catatan kriminal, tahu nggak? Kalau lapor polisi, urusannya jadi gede. Kamu, cepat bilang. Kamu kenapa sih? Aku beneran nggak punya uang buat ganti rugi. Baiklah, kasihan lihat kamu. Aku kasih waktu 2 hari. Bikin surat utang dulu. Sarah Mackenzie. Kamu benar-benar orang baik. Makasih banyak. Dashi, jangan diam aja. Bikin surat utang dulu, terus kita cari cara.
Kok bisa begini? Tuan Yuan tidak tahan dengan cuci darah. Dia tidak hanya sangat menderita, tapi juga mudah terkena komplikasi. Membahayakan nyawa. Lalu kita harus bagaimana? Saat ini, cara pengobatan paling efektif adalah cepat melakukan transplantasi ginjal. Rumah sakit akan berusaha membantu mencari donor ginjal. Tapi Golongan Darah, Tuan Yuan, sangat langka. Peluang cocoknya sangat kecil. Jadi tergantung keberuntungan. Kalau Tuan Yuan punya saudara atau anak, peluang cocoknya akan lebih tinggi. Transplantasi ginjal juga paling berhasil. Anak? Tuan Yuan sudah mencapai tahap akhir gagal ginjal. Ginjalnya sudah rusak. Dia juga tidak tahan cuci darah. Tapi sebelum transplantasi ginjal, dia harus bertahan hidup dengan cuci darah. Jadi, kamu harus siap mental. Boss MO. Wego Golongan Darah APA? Bisa nggak ginjalku ditransplantasikan ke dia? Guru MU, tolong bantu aku. Bagaimana caranya aku bisa memahami kakak dan adikku? Dengan hati, amati mereka dengan seksama. Baik suka, marah, atau tindakan mereka, semuanya adalah ekspresi. Asalkan mereka merasakan ketulusanmu, mereka akan dengan sendirinya membawamu masuk ke dunia mereka. Halo, Direktur Lee. Aku Emma Wia. Aku mau tanya, gimana progres cari donor ginjal yang kumohon? Berapapun biayanya, tolong bantu saya menemukannya. Terima kasih. Maaf merepotkan, terima kasih. Xiao Zhang, aku mau Wia. Sudah ketemu direktur rumah sakit itu belum? Nanti sore aku beri kabar, baik? Kamu harus memberitahunya. Berapapun biayanya, kamu harus bantu aku. Oke, kalau ada kabar langsung beritahu aku. Terima kasih. Ada masalah dengan keluarga? Aku bilang, berapapun biayanya, harus bantu aku cari donor ginjal. Kamu paham? Nama pemilik Shen Shui, sudah dinonaktifkan, mau diaktifkan? aktifkan. Kakak Dazhi, bangun dong, Kakak Dazhi. Daji, aku juga sedang mau cari kamu. Ada proyek, bantu teman dong. Pergi, Jangon Sentu, Lepus Tianggon. Pergi teman. Ini kesempatan langka. Proyek jutaan. Ini taruhan terakhir, teman. Bantu teman dong, Kak. Nggak perlu keluar uang, jadi bandar aja. Komisi pasti, gimana? Kakak Go, jangan susahkan Dahi. Sudah kubilang. Dia sudah pensiun, nggak butuh uang.
Kita cari Lau Gui juga bisa. Lagi butuh uang dia sekarang. Dashi, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau. Kita tetap teman. Kalau ada apa-apa, cari aku aja. Ini taruhan terakhir, teman. Nanti aku juga mau kayak kamu. Hidup tenang. Ibuku belum pernah merasakan kebahagiaan dariku. Aku nggak boleh merepotkannya lagi. Kamu benar, kamu panutanku. Ayo pergi. Kakak Dashi, kamu autis ya? Kakak Yuan Wang mana? Kakak Yuan Wang di sana, di sana. Mundur selangkah, mundur selangkah. Mundur selangkah dong. Meriamnya di sana. Prajurit di sini, ini di sini, ini di sini. Hebat banget. Gimana dia bisa ingat? Luar biasa, ini anak ajaib. Rumit banget, ajarin aku dong. Kakak Dashi. Jangan ganggu, Yuan Xin. Kakak, Pergi main sendiri, ayo. Kakak lihat baik-baik ya. Ini adalah raja, ingat ya ingat. Ini adalah Jack. Jack ingat ya. Ini 2. Ini 6. 7. 8. Ingat ya kakak. Ini berapa? Sekop 8. Hei Hai 3. Ini berapa? Keriting sembilan. Raja. Ini berapa, Wajik? Kakak. Kakak Dewa Judi, kamu harus bantu aku menang. Seperti tebak kartu tadi, sekali lihat langsung tahu. Ingat ya kakak ingat. AO Yuingzhen. Kakak Yuan Wang ayo naik. Kakak Dewa Judi, berikan tanganmu. Kamu harus bantu aku menang ya kakak. Kakak Yuan Wang adalah Dewa Judi. Kakak Peu Tau juga bilang begitu. Peu Tau ya Peu Tau, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menyesal, aku benar-benar tidak menyesal. Terakhir kali ya.
Percaya padaku, terakhir kali, terakhir kali, terakhir kali. Kakak, tangan, berikan tanganmu.